Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Aquaculture 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait materi klimatologi. Anggota kelompoknya terdiri atas 1. Tri Retna Widiasyawati, yang kedua ada Ahmad Saikli Maulana, yang ketiga Desandra Putri Utami, dan yang keempat ada Reza Damayanti. Dampak iklim mengubah mitigasi, kerentanan, dan adaptasi. Perubahan iklim global sebagai dari pemanasan global mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Perubahan ditandai dengan adanya peningkatan suhu, curah hujan yang tidak menentu, dan juga terjadi pergeseran musim. Perubahan iklim yang terjadi berdampak langsung terhadap kondisi ekologi masyarakat pesisir, seperti naiknya permukaan laut, intrusi air laut, perubahan wilayah tangkap, dan juga musim ikan, terjadi badai, serta terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Namun, kondisi ini juga nantinya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, khususnya menyangkut masalah pendapatan pada nelayan. Maka dari itu, dibutuhkan mitigasi dan juga adaptasi terhadap timbulnya dampak-dampak yang terjadi akibat dari perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada mitigasi dan adaptasi terhadap timbulnya dampak-dampak iklim. Nah, yang pertama itu ada emisi gas rumah kaca, yaitu dengan penanaman mangrove. Nah, mangrove sendiri menjadi sumber daya yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan daratan. Nah, selain itu, manfaat lain dari mangrove yaitu untuk membantu manusia mendapatkan iklim dan cuaca yang paling terumbu karang. Untuk yang kedua itu ada adopsi teknologi. Nah, untuk adopsi teknologi sendiri, dampak iklim menyebabkan pembangunan infrastruktur pada daerah perikanan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan. Misalnya, pemerintah juga mengadakan sebuah SLI atau Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani ikan dalam memanfaatkan informasi iklim. Nah, selanjutnya itu ada perubahan daerah tangkapan. Dampak-dampak iklim menyebabkan daerah tangkapan para nelayan itu berubah-ubah. Nah, jadi kadang nelayan itu berpindah-pindah area tangkapan berdasarkan ikan sumber daya ikan yang ada. Jadi menyesuaikan dengan sumber daya yang ada itu nelayan sering berpindah-pindah daerah tangkapan. Strategi mitigasi dan adaptasi memiliki pengaruh terhadap pendapatan masyarakat pesisir baik di sektor formal maupun informal. Next. Nah, untuk perubahan biofisik rumah kaca sendiri, yaitu kenaikan permukaan laut, curah hujan dipengaruhi aliran sungai, dipengaruhi ketinggian danau, tingkat keparahan badai, struktur termal, dan lain-lain. Hal itu mempengaruhi berbagai perikanan, ekologi, sistem reproduksi, dan aquakultur, masyarakat dan masyarakat yang lebih luas, dan juga ekonomi. Selanjutnya, dampak perubahan iklim. Perubahan iklim antropogenik menyebabkan meningkatnya panas yang diserap laut mencapai 93%. Hasil penangkapan perikanan terpengaruh karena adanya penurunan produktivitas distribusi serta potensi penangkapan maksimum di zona ekonomi eksklusif. Dampak perubahan iklim bagi perikanan dunia. Penurunan potensi tangkapan terjadi paling besar di daerah tropis. Daerah lintang tinggi memiliki potensi tangkapan yang meningkat. Namun, dengan peningkatan tersebut diperlukan tanggung jawab yang besar dalam memaksimalkan peluang dan meminimalkan dampak lingkungan. Dapat dilihat pada gambar, terjadi penurunan potensi tangkapan ikan karena perubahan iklim. Hampir 50% spesies ikan di kedalaman terancam akibat perubahan iklim karena kenaikan suhu, perubahan debit air, spesies invasif, patogen,
dan persaingan air pada sektor lain. Dampak perubahan iklim antropogenik meningkat di berbagai daerah yang mengakibatkan stresor atau faktor yang mengakibatkan respon stres. Dengan adanya perubahan iklim, maka sektor perikanan dan akuakultur perlu mengembangkan dan menerapkan strategi adopsi guna menanggulangi dampak perubahan iklim antropogenik. Menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim penting bagi kehidupan di darat dan lautan yang memberikan dampak peningkatan suhu global di bumi. Kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celcius itu sekitar 3,5 derajat Fahrenheit di atas tingkat pra-industri. Next. Ketika suhu laut dunia meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah memicu timbulnya yang pertama, badai yang mengubah pola cuaca berdampak pada ekosistem laut. Pada perairan, pasti habitat ikan berupa terumbu karang. Dengan adanya badai tersebut, terumbu karang yang digunakan tempat hidup ikan akan mengakibatkan kerusakan dan mengakibatkan migrasi ikan, sehingga nelayan pada pendapatan perikanannya pasti menurun. Yang kedua, rekam suhu laut yang hangat pada tahun 2016 diperparah oleh El Nino yang kuat, menghancurkan Great Barrier Reef di Laut Koral Lepas Pantai atau Queensland. Yang ketiga, merusak alga yang hidup di karang. Kerusakan alga terjadi diakibatkan badai yang mengakibatkan pergeseran komunitas alga karena pengadukan nutrisi. Dan yang keempat, mengakibatkan bleaching, karang yang memutih. Kerusakan karang disebabkan intensitas badai yang meningkat karena rentan terhadap pengasaman laut. Selanjutnya, di seluruh dunia, suhu yang lebih hangat telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit dalam berbagai macam ikan, kerang, dan bahkan mamalia laut. Semakin hangat lautan, semakin rendah jumlah oksigen terlarut di dalamnya, menyebabkan lautan 30% lebih asam dan setiap derajat Celcius atau 1,8 derajat Fahrenheit yang menghangatkan dunia, kadar oksigen di laut akan menurun 2%. Saat iklim berubah, zona minimum oksigen ini melebar ke samping dan ke atas. Ini menyusutkan habitat berharga bagi ikan, mempengaruhi perikanan komersial dan ekonomi lokal. Konsekuensi potensial dari perubahan iklim karena lautan sangat besar kandungan panas laut, kadar oksigen, dan pengasaman. Ini semua bergabung dengan suhu udara global sebagai indikator yang vital untuk kesehatan bumi. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kurang lengkap dalam penjabaran materi. Akhir kata dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.